Wajib kita mengimani sebagai ahlu sunnah, mengimani tentang adanya mizan ini. Tidak seperti ahlul bidah. Ya, sewaktu kita katakan ahlu sunnah, ya kata Imam Ahmad, yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini, rahimahullah ta'ala anhu, ya sering beliau menggunakan istilah ahlul bidah, ahlu sunnah. Maka yang dimaksud dengan ahlul bidah adalah muqabil sunnah, lawan dari ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu mengimani tentang adanya mizan. Tidak seperti halnya dengan ahlul bidah, yang mana mereka meniadakan mizan ini. Sebagian dari mereka mengingkarinya dan sebagian dari mereka mentakwilnya. Ya, mereka mentakwil mizan tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya oh tidak, yang dimaksud dengan mizan itu adalah keadilan. Ya, yang dimaksud dengan mizan itu adalah keadilan. Bukan mizan secara hakiki sebagaimana yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak, kata mereka. Ini diantaranya adalah firqah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini mengingkari. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, yang mengatakan mereka orang-orang Mu'tazilah itu mentakwil al-mizan, menyimpangkan makna al-mizan ini. Ini Mu'tazilah. Sebagaimana mereka juga mentakwil sirat, ya, jembatan yang nanti akan dilewati pada hari kiamat. Kemudian mereka juga mentakwil azab kubur. Mereka juga mentakwil asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat Allah Taala. Ya, mereka mentakwil sifat as-sam'u wal basar, mendengar dan melihat bagi Allah Taala. Inilah karakteristik apa? Ahlul bid'ah tersebut. Ini Mu'tazilah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu, mereka mentakwil mizan ini. Mereka katakan mizan itu bukan seperti yang dipahami oleh Ahlus Sunnah. Mizan hakiki, ya, kita mengimani mizan itu mizan yang hakiki, yang memang benar nanti ada mizan, timbangan. Kalau mereka tidak, mereka takwil, mereka ubah-ubah. Begitu juga dengan nama-nama dan sifat Allah Taala, mereka simpangkan maknanya. Ahlus Sunnah tidak seperti itu, jamaah dengan Allah Taala. Ya, Ahlus Sunnah mengimani apa adanya sebagaimana yang datang pada dalil. Dan Ahlus Sunnah mengimani tentang Allah Taala itu tidak mungkin sama dengan makhluknya, tidak mungkin. Allah Taala katakan dalam Quran surah ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kita tidak menyamakan Allah Taala dengan makhluk. Tapi wajib bagi kita untuk mengimani sebagaimana apa yang datang pada dalil tersebut, tanpa menyamakannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Akidah Ahlus Sunnah mengimani adanya mizan ini secara hakiki. Mizan dia memiliki dua daun timbangan. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala, apa yang datang dari Allah Taala, baik itu dalam Al-Quranul Karim, begitu juga dalam As-Sunnah. Dalam Al-Quranul Karim diantaranya adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Qari'ah, yang insyaallah kita sudah hafal semuanya surah yang mulia ini. Allah Taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, kata Allah Taala. Adapun orang yang thaqulat mawazinuhu, yang timbangan amalannya itu berat, timbangan kebaikannya itu berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka mereka dalam kehidupan yang mereka ridhoi, mereka akan masuk surga Allah Taala. Mereka akan hidup berbahagia di surga Allah Taala apabila berat timbangan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya maka akan masuk ke dalam surga. Yang ringan timbangan kebaikannya masuk ke dalam neraka. Adapun dari hadis Nabi yang mulia SAW, ini tadi dalil dari Al-Quranul Karim, ini akan ditimbang.
ya ditimbang oleh Allah Taala nantinya, ya, yang berat timbangan kebaikannya masuk surga, yang berat timbangan keburukannya, ringan timbangan kebaikannya, maka akan masuk dalam neraka. Ini dari Al-Quranul Karim. Adapun dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau tentang seorang yang memiliki catatan amal keburukan yang sangat banyak sekali nanti pada hari kiamat. Ada orang yang mungkin kerjanya di dunia itu banyak maksiat gitu. Jadi sewaktu menghadap Allah Taala, dia membawa catatan amal keburukan ini banyak sekali. Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi nomor 2563, hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatudu'u as-sijilatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin." Diletakkanlah buku catatan keburukan itu pada satu sisi dari timbangan ini. Dan di sisi lain, al-bitaqah, yaitu apa? Bitaqah, kartu amalan, yaitu kartu di sini yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Taala? Fatashatis sijilatu wa thaqulatil bitaqatu. Maka buku catatan yang besar tadi yang berisikan begitu banyak keburukan demi keburukan ini menjadi ringan apabila ditimbang dengan bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Subhanallah. Ya, ini diantara keutamaan dari kalimat tauhid.